Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini dari Ahwat. Pertanyaan untuk antum Ustaz. Assalamualaikum, bagaimana membedakan ujian dengan musibah? Tafadhol Ustaz. Ya. Kalau musibah itu biasanya disebabkan karena pelanggaran. Pelanggaran. Jadi kan ada dosa kita lakukan, lalu datang hukumannya setelahnya, gitu kan? Itu biasa jadi musibah. Ya, seperti misalnya orang memang karena berbuat dosa apa sajalah, berzina, berbohong dan segala macam, terus tiba-tiba ada hukuman yang datang memberhentikan dia dari dosa itu, atau memang sebagai peringatan gitu pada saat dia taubat gitu. Nah seperti itu. Ya itu bisa musibah. Kalau ujian bisa datang kepada walaupun orang beriman, walaupun kita lagi tidak ada dosa. Para nabi-nabi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun akan diuji. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, am hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Makna sia-sia di sini adalah ada ujiannya, ada perintah, ada larangan. Dan ujian itu bisa datang kepada orang-orang beriman walaupun kita sedang tidak ada. Contoh misalnya antum tidak punya masalah sama siapapun, tapi ada saja orang yang gosipin antum, ada yang fitnah antum, ada yang menjatuhkan, itu terjadi. Nabi SAW orang yang paling bertakwa, tapi hampir setiap hari beliau dengarkan cacian dari orang munafik, ya, sanggahan terhadap wahyu yang turun, ada saja, gitu kan. Nabi SAW bilang berperang, apa ini Muhammad suruh berperang? Mereka protes. Itu terjadi. Nah ini bisa dalam bentuk ujian. Ya, bagus juga kalau gini nih. Jadi setiap pertanyaan nanti kalau ta'lim kita harus berdiri orangnya. Iya. Masuk kamera Ustaz. Jadi antum tahu saat orang yang mana? Saya jadi tahu mana orangnya. Jadi kalau sudah mulai ngetes saya tahu, oh ini orangnya tuh. Jadi hati-hati ya pertanyaannya, jangan jebak. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ahwat Uhti Salmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan izin mau tanya. Ustadz bagaimana saya mampu mengistiqomahkan hijrah saya di lingkungan keluarga yang minim dalam pemahaman agama. Jujur Ustadz saya punya ayah dengan kekurangan dalam agama. Bahkan membaca Al-Quran pun tidak bisa. Apakah hijrah saya akan mendatangkan pahala untuk orang tua, pahala untuk ayah saya? Syukron Ustaz. Ya saya jawab dulu dari bagian terakhir pertanyaan ya. Apakah ayah atau kita bahasakan kedua orang tua akan panen dari amal soleh yang dikerjakan oleh anaknya walaupun orang tuanya tidak mengajarkannya? Misal ada orang tua dari anaknya masih kecil dibuang, nggak diurus. Mereka jauh dari agama. Pergi ya, mengkalaikan anaknya. Terus tiba-tiba anaknya ini tumbuh besar di satu pesantren, di tangan seorang yang soleh, lalu menjadi hafidz Quran, menjadi imam masjid. Apakah kedua orang tuanya panen pahalanya? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Karena kata Nabi SAW, kalian akan dapat balasan dari semua amal yang kalian kerjakan, hasil jeripaya kalian, dan anak kalian adalah jeripaya kalian. Apalagi kalau orang tua itu penyebab, lebih banyak lagi pahalanya. Itu dulu ya. Yang kedua tentang masalah bagaimana caranya istiqomah di tengah-tengah keluarga yang masih jauh dari agama. Kita bagi dua. Kalau keluarga itu orang yang harus kita selalu interaksi dan mereka sebenarnya tidak mengganggu hijrah kita seperti kedua orang tua misalnya. Mungkin ada orang tua kita masih belum sholat, mungkin ayahnya, mungkin ibunya masih belum tutup aurat. Dia hijrah tapi orang tuanya tidak ganggu dia. Dan memang dia harus selalu interaksi karena kedua orang tua harus bakti. Makanya biasa saja. Kita tetap istiqomah, tapi saya selalu sarankan semua ikhwan dan akhwat yang sudah hijrah harus tunjukkan sunnah itu benar-benar dalam kehidupan kita. Kita praktekin. Justru setelah jadi orang yang sunnah sudah hijrah, lebih bakti sama orang tua, lebih santun dengan mereka, lebih dermawan dengan mereka. Sehingga mereka itu mengatakan, oh anak saya belajar di mana nih kok jadi lebih baik. Nah gitu. Harusnya seperti itu ya. Ya jangan malah sudah ikut pengajian malah tambah judes, jutek ya. Itu nggak boleh. Nah ini poin kalau berhubungan dengan itu. Kalau dia kerabat yang jauh, jarang ketemu, ini tidak terlalu masalah. Karena ketemunya sewaktu-waktu saja kan. Dan di saat misalnya kalau kelompok yang pertama tadi ayah dan ibu ini berbicara tentang sesuatu dosa, melakukan dosa, gosipin orang kah, fitnah kah, berbicara tentang apa sesuatu yang berbau dosa,
kita tinggalkan saja pamit, kita ke satu tempat, ya, sambil kita doakan semoga Allah berikan hidayah. Kalau yang golongan kedua dari kerabat ini kita nggak usah duduk sama mereka, cukup interaksi masalah silaturahim, ucapin salam, jawab salam. Ya, kan kalau ada undangan pun dan undangan itu berbau maksiat, jangan hadir, nggak masalah. Seperti itu kurang lebih. Ya. Pertanyaan terakhir Ustaz, dari Anjas Ikhwan, boleh berdiri? Anjas BS ya, Masya Allah. Pertanyaannya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, bagaimanakah ciri-ciri atau parameter orang yang sedang berhijrah dan orang yang sudah berhijrah? Apakah hijrah termasuk penampilan fisik? Syukron Ustaz. Jadi memang hijrah itu kan definisikan oleh para ulama ya. Definisi yang paling umum adalah pindah dari negara kafir ke negara Islam. Pindah ya dari tempat yang tidak bisa ibadah ke tempat yang bisa ibadah. Contoh kasus sahabat Nabi di Mekah nggak bisa ibadah, mereka sebagian hijrah ke Ethiopia, sebagian lagi hijrah ke Madinah setelah itu ya. Karena 153 sahabat yang masuk Islam di Mekah itu selama 13 tahun, 83 hijrah ke Ethiopia dan 70 tinggal di Mekah dan akhirnya hijrah ke Madinah 70 itu. 83 ini nyusul setelah itu setelah pembebasan Khaybar. Baru hijrah ke Madinah, gitu kan? Nah ini kondisi pindah dari negara kafir ke negara Islam karena mereka tidak bisa beribadah. Karena di Mekah itu betul-betul diisolasi, dipukul, digebukin, bisa dibunuh, hartanya bisa dirampas gitu. Waktu para sahabat hijrah ke Madinah, semua harta muslimin dirampas oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, masuk dalam sabda Nabi SAW, Al-muhajiru man hajara manaha Allahu anhu. Seorang muhajir itu, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang Allah larang. Nah dari sini keluarlah istilah, orang yang meninggalkan komunitas buruknya, pelanggaran agamanya, kepada ketaatan. Nah dikatakan juga hijrah. Jadi boleh orang mengatakan kayak tadi misalnya Akh Faisal mengatakan saya hijrah misalnya setelah ikuti pengajian. Nah itu wajar, itu bahasa benar. Tinggal kita merucutkan pertanyaan, bagaimana ya kira-kira tolok ukurnya orang yang sudah hijrah itu. Tentu saja hijrah ini bertahap ya dan memang dia bertingkat-tingkat. Ada orang yang hijrah mungkin dari sisi ibadah dia. Tadinya dia nggak sholat, dia nggak puasa. Sekarang dia hijrah meninggalkan semua pelanggaran agama itu kepada ketaatan agama. Tapi dia hanya fokus ke ibadah ini. Sehingga kita temukan performan dia, penampilan dia belum berubah. Gitu kan? Mungkin pekerjaannya pun belum berubah. Ini ada orang seperti ini tingkatannya. Ada tingkatan yang lain. Dia begitu kena secara ilmu dan keimanan. Dia merasa dia harus mengubah semuanya. Maka dia mulai mengubah. Ya, bukan hanya sekedar transisi dari maksiat kepada ibadah, tapi dia juga pindah ya mengikuti dengan sikap dan perilaku, penampilannya juga begitu, gitu kan? Sehingga ini lebih sempurna lagi. Ya. Ada juga orang, tapi mungkin dia belum meninggalkan pekerjaannya. Berapa banyak ikhwah kita yang sudah hadir di pengajian, tapi bekerja masih di tempat yang haram atau syubhat. Kenapa nggak tinggal? Dia masih bimbang, tapi dia sudah hijrah. Nah orang yang terbaik adalah memang yang betul-betul totalitas. Ini sering saya bahasakan ya. Kalau teman-teman sekalian mau hijrah 100%. Karena tidak bisa kita rasakan sempurna kenikmatan iman sampai kita hijrah total. Gak bisa. Kalau kita masih buka ada pintu-pintu pelanggaran agama dan kita juga menyatakan diri kita sudah dekat sama Allah, ini agak sulit dipertemukan seperti minyak sama air. Jadi kalau mau berubah, ya sekalian aja berubah. Memang itu satu paket itu ya. Kalau kita sudah mulai meninggalkan maksiat kepada ibadah, biasanya merentet semua itu. Ada perasaan ingin mengubah penampilan. Ada perasaan ingin mengubah jenis pekerjaan. Gitu. Ingin pindah dari lingkungan komunitas ini ke komunitas itu. Bahkan ada yang pindah tempat tinggal gitu kan. Ingin mencari komunitas yang lebih soleh, yang lebih nyaman. Nah itu akan jauh lebih baik. Ya, kalau saya sarankan begitu. Jadi kalau kita mau hijrah, coba hijrah 100% itu lebih baik. Terus bagaimana dengan pakaian saya yang dulu-dulu Ustaz? Ingat, kita bukan dilarang berpakaian. Ya. Tapi Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang penuh dengan ketakwaan. Maknanya apa? Menutup aurat dan memang dikenal kalau itu pakaian Islam.
Ya. Sekarang kalau ada satu laki-laki non muslim, kita berikan dia baju koko, ya, kasih baju koko dia, kasih dia kopiah misalnya. Kemudian lewat orang non muslim yang lain kita tanya, itu agama apa? Kira-kira apa yang dia bilang? Islam. Padahal itu orang non muslim mungkin. Karena memang itu sudah melekat sebagai simbol seorang muslim. Nah pertanyaan sederhana, kenapa kita nggak bangga dengan simbol kita? Kan ini orang jadi tahu, ini kan jadi kayak status kita. Ya, ini saya orang Islam gitu loh. Sama wanita kafirah non muslim kita pakai jilbab. Ada orang kafir yang lain lewat suruh tanya yang tidak kenal dia, itu agama apa? Dia akan bilang muslimah. Ada ciri khasnya. Nah seperti itu ya, contoh. Terus bagaimana? Itu kan pakaian-pakaian yang muslim ya. Apakah seorang muslim tidak bisa pakai kaos ketat? Nggak bisa pakai jeans misalnya? Atau nggak bisa pakai celana pendek? Boleh. Tapi di depan pasangan antum, ya kan, di rumah, kan itu beda. Jangan dipakai di tempat umum. Karena kalau kita pakai pakaian ketat, itu jadi gini, memperlihatkan aurat ada dua ya. Tersingkapnya bagian anggota tubuh yang disuruh tutup. Kayak misalnya wanita kan, ini termasuk aurat dia. Misal contoh. Nah ini ditutup. Nah itu kan tutup. Kalau kita buka begini berarti kelihatan auratnya kan gitu. Atau kaki, itu kan aurat bagi perempuan. Kalau dia buka berarti kelihatan auratnya. Itu umum orang sudah tahu. Laki-laki misalnya dari pusar sampai lutut. Baik, kalau terbuka sampai ke pahanya berarti kelihatan auratnya. Itu orang sudah tahu semua. Yang kedua, terbuka aurat juga itu adalah dengan membentuknya badan. Terbentuknya badan itu. Yaitu pakaian ketat itu. Karena pahanya terbentuk ngepres, pakai dadahnya misalnya, apalagi kalau akhwat gitu kan. Itu nampak sekali sehingga dia pakaian dengan tidak pakaian sama saja orang sudah tahu lengkukan badannya. Nah ini juga termasuk dalam membuka aurat itu. Karena sama saja dia sedang memperlihatkan itu. Oleh karena itu apa-apa yang kita sudah gunakan sebelum hijrah, selama itu tidak haram dalam agama dan ada tempatnya bisa kita gunakan. Gitu kan? Bisa kita gunakan di rumah. Akhwat kita dulu punya pakaian terbuka misalnya. Sekarang sudah hijrah bagaimana? Dia pakai di depan suaminya. Tidak ada masalah gitu kan. Bahkan saya sering berbagi kalau dalam pelatihan-pelatihan rumah tangga. Saya katakan salah satu hal yang bisa dari 30 kiat mempertahankan rumah tangga dalam salah satu tema daurah keluarga. Salah satunya itu adalah bagaimana kita menjaga penampilan kita, ya, sikap kita di depan pasangan. Jadi di rumah, depan istri, depan suami pakai pakaian yang terbaik. Dan apa salahnya kalau memang baju yang tadinya terbuka, misalnya maaf, seorang akhwat dulu bekerja pakai rok pendek, pakai baju yang menarik untuk orang dilihat di luar, kenapa dia nggak pakai di depan suaminya? Walaupun di rumah, kan di rumah maksudnya di rumah juga nggak masalah, gitu kan? Kan bisa. Seorang laki-laki pun begitu depan istrinya, karena ini bagian daripada kiat untuk mempertahankan rumah tangga dan kita dibolehkan ya untuk melakukan itu di depan pasangan kita. Kurang lebih seperti itu. Sudah ya? Ya, sudah Ustaz. Baik, insya Allah, jazakallah khair sini. Kami dari kantor sebagai bentuk dukungan kepada Akh Faisal karena beliau sudah berjuang ya. Faisal Masya Allah, dia mendengarkan ceramah melalui media walaupun tangannya sudah tidak ada. Dan juga bukan cuma itu, menggunakan jempol kaki itu untuk men-share, mengedit ya. Sehingga sekarang menjadi konten kreator untuk ceramah-ceramah. Maka kami akan memberikan hadiah tab ini insya Allah yang supaya bisa digunakan lagi untuk kegiatan dakwanya dan juga untuk yang lainnya. Dan saya menyarankan Akh Faisal insya Allah, kalau tadi dikatakan mungkin mayoritas yang ada di medianya adalah ceramah kami, kalau memang ada hal-hal yang bermanfaat daripada ustadz lain yang menyampaikan tentang agama sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat, juga nggak ada salahnya untuk dikembangkan. Dan saya mengucapkan jazakallah khair karena sudah ikuti acara kita ini dan juga memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian. Dan perlu juga mungkin sampaikan salam hormat kami kepada pasangan antum, istri antum yang telah memperkenalkan kepada antum dakwah ini dan akhirnya juga bisa menerima keadaan antum insyaAllah. Semoga rumah tangga antum langgeng dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini insyaAllah kita akan berikan ke Akh Faisal. Berhubung karena beliau berhalangan maka kita akan tunjukkan saya yang pegang insyaAllah
tab ini akan dipakai. Tadi waktu dibeli sekaligus dikasih hadiah casingnya. Maka insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakallah khair. Ya wa iyyakum insyaallah. Baik, begitu saja ikhwas sekalian dan akhwat. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita, bisa menambah keimanan kita dan kita ambil pelajaran penting. Ternyata cacat tubuh tidak menghalangi seseorang untuk hijrah. Bahkan dengan bertakwa kepada Allah SWT, Allah datangkan banyak rezekinya. Termasuk tadi Allah datangkan istri, kemudian dipenuhi semua kebutuhan yang sudah kita dengarkan tadi bersama-sama. Dan juga kami membuka pendaftaran bagi ikhwah dan akhwat yang mau menyampaikan tentang inspirasi hijrahnya. Nanti insya Allah akan dipelajari teman-teman tim dan kita akan coba tampilkan untuk berbagi tentunya. Dan sebagai penutup saya juga mengajak kalau ada yang mengikuti acara kita ini offline ataupun online, di hadapan kita sudah ada Akh Faisal dan mereka atau beliau sedang berhalangan tangannya. Kalau ada yang berniat untuk membantu, mungkin ada di antara teman-teman kita yang punya kemampuan secara finansial, memberikan kepada beliau tangan palsu mungkin yang bisa dipakai sehingga bisa lebih aktif, maka insya Allah bisa menghubungi Yayasan Sedekah Kreatif dan kami akan alokasikan insya Allah. Begitu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.